salah satu anggota tim Anda tidak bisa menyelesaikan pekerjaan karena waktunya tersisa, ada masalah pribadi yang mendesak. Sedangkan semua pekerjaan tim harus selesai di hari itu juga. Apa yang Anda lakukan sebagai pemimpin? Ingat, sebagai pemimpin ya teman-teman ya. Nah, soal ini ingin melihat bagaimana cara kita mengelola kerja sama tim, teman-teman. Ya, mengelola kerja sama tim dan pengambilan keputusan yang tepat sebagai seorang pemimpin. Apa saja yang perlu teman-teman persiapkan sebelum menghadapi tes P3K 2024? Yang pertama, teman-teman harus membuat jadwal belajar dan alokasikan waktu minimal 30 menit setiap hari. Yang kedua, teman-teman harus belajar secara konsisten, berlatih dengan soal ujian, evaluasi diri dengan mengikuti TO, dan jaga kesehatan fisik dan mental. Kisi-kisi kompetensi manajerial berdasarkan Permenpan RB nomor 652 tahun 2023. Berarti ini yang terbaru ya kawan-kawan ya. Nah, kisi-kisi yang pertama yaitu integritas yang berisikan jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil ya. Yang kedua, kerjasama. Yang ketiga, komunikasi. Yang keempat, orientasi pada hasil. Yang kelima, pelayanan publik. Yang keenam, pengembangan diri dan orang lain. Yang ketujuh, mengelola perubahan. Dan yang kedelapan, pengambilan keputusan. Jadi teman-teman, kedelapan kisi-kisi inilah yang terdapat di dalam soal-soal kompetensi manajerial. Silahkan teman-teman pelajari dan teman-teman hafalkan ya, untuk teman-teman agar mudah menjawab soal-soal manajerial. Soal nomor 1. Saya mengetahui bahwa atasan saya di kantor melakukan rekayasa laporan keuangan untuk kepentingan pribadi. Sikap saya sebaiknya A. Tidak ingin terlibat dalam proses rekayasa tersebut dan sebisa mungkin mengingatkan bahwa hal itu tidak baik. B. Melaporkan atasan terhadap pihak yang berwenang. C. Wajar, karena hal tersebut sering terjadi di kantor manapun. D. Hanya dalam hati saja, saya tidak menyetujui hal tersebut. Baiklah teman-teman, silakan di-pause dan jawab. Cukup ya teman-teman ya. Oke, marilah kita bahas soal ini bersama-sama. Cukup kita bahas soal bersama-sama ya teman-teman ya. Di soal dijelaskan kalau Anda melihat atasan Anda melakukan rekayasa laporan keuangan untuk kepentingan pribadi ya. Nah, sikap kita sebaiknya. Nah, soal ini ingin melihat bagaimana integritas kalian, kejujuran kalian ya teman-teman ya. Nah, pilihlah jawaban yang paling jujur ya teman-teman ya, yang paling jujur. Kita coba lihat jawaban yang A. Tidak ingin terlibat dalam proses rekayasa tersebut dan sebisa mungkin mengingatkan bahwa hal itu tidak baik. Yang A ini bagus ya teman-teman ya. Yang A ini bagus. Kita tidak mau terlibat dan kita ingatkan bahwa hal itu tidak baik dengan harapan semoga atasan memperbaiki laporan tersebut ya teman-teman. Sekarang kita coba lihat kita bandingkan dengan jawaban yang B. B. Melaporkan atasan tersebut kepada pihak yang berwenang. Nah, di soal teman-teman tidak dijelaskan lebih lanjut kalau atasan tersebut menggunakan uang tersebut ya hanya merekayasa laporan keuangan. Belum disebutkan kalau atasan itu sudah menggunakan uang tersebut. Ya teman-teman ya, belum disebutkan. Jadi yang B ini masih kurang tepat teman-teman. Nah, kalau soalnya sudah dijelaskan bahwa atasan menggunakan uang kantor, yang B lebih tepat teman-teman. Tapi karena di sini tidak disebutkan, hanya menyebutkan rekayasa laporan keuangan. Ingat ya, rekayasa laporan keuangan, bukan menggunakan uang pribadi, menggunakan uang kantor ya. Nah, bedakan teman-teman ya. Jadi yang B ini masih kurang tepat teman-teman. Masih lebih tepat yang A. Sekarang kita bandingkan dengan yang C. Wajar karena hal tersebut sering terjadi di kantor manapun.
Yang C ini masih kurang tepat, teman-teman. Berarti mendukung ketidakjujuran ya, teman-teman. Nah, yang D, hanya dalam hati saja saya tidak menyetujui hal tersebut. Berarti ini pembiaran, teman-teman ya. Nah, ini tidak baik. Jadi jawaban yang paling tepat itu yang A, teman-teman. Poin 4 ada di A, poin 3 ada di D, poin 2 ada di B, dan poin 1 ada di C. Soal nomor 2. Anda sedang dikejar deadline laporan yang sangat butuh konsentrasi. Tiba-tiba rekan kantor di luar bidang Anda meminta bantuan. Maka sikap yang Anda pilih adalah A. Memintanya untuk tidak mengganggu. B. Meninggalkan pekerjaan untuk membantunya. C. Menyampaikan kalau Anda sedang sibuk. D. Memintanya menunggu lebih dulu. Silakan teman-teman pause dan dijawab. Cukup ya teman-teman. Nah, kita bahas soal ini bersama-sama. Nah, di soal dijelaskan kalau Anda ada deadline, dikejar deadline laporan yang sangat butuh konsentrasi. Berarti kalau dikejar deadline, berarti laporan itu harus segera dikumpulkan ya teman-teman. Nah, tiba-tiba rekan kerja kantor yang di luar bidang Anda meminta bantuan Anda. Maka sikap yang Anda pilih. Kita coba lihat jawabannya A. Memintanya untuk tidak mengganggu. Bagus ya teman-teman ya. Karena di sini kita dikejar deadline teman-teman. Nah, kalau laporan itu tidak dikejar deadline, kita bisa bantu. Tapi karena ini dikejar deadline, kita harus mendahulukan tugas kita dulu teman-teman. Baru kita membantu orang lain. Jadi yang A ini bagus teman-teman. Kita bandingkan dengan yang B. B meninggalkan pekerjaan untuk membantunya. Jika kita pilih yang B teman-teman, sedangkan laporan kita dikejar deadline, kurang tepat teman-teman ya yang B. Masih lebih tepat yang A ya teman-teman ya. Yang B kita tinggalkan dulu. Kita lihat yang C, bandingkan A dan C. Menyampaikan kalau Anda sedang sibuk. Menyampaikan kalau Anda sedang sibuk. Bagus teman-teman ya. Daripada jawaban A lebih tepat jawaban C. Nah, kita berikan alasan. Mohon maaf kalau saya sedang sibuk. Nanti saja. Nah, A dan B kita eliminasi teman-teman ya. Sekarang kita bandingkan C dengan D ya teman-teman. Nah, D memintanya menunggu lebih dulu. Nah, D ini teman-teman lebih baik jawaban daripada yang C. Kenapa teman-teman yang D lebih baik? Kita bantu teman-teman, tapi dengan syarat tugas kita selesai dulu. Jadi yang D ini lebih mulia, lebih positif teman-teman ya, daripada yang C. Jadi jawaban tertinggi nilainya itu ada di D. Memintanya menunggu lebih dulu, poinnya 4 teman-teman. C poin 3, B poin 2, dan A poinnya 1. Soal nomor 3. Hari ini adalah hari saat semua pekerjaan tim harus selesai. Namun, salah satu anggota Anda tidak bisa menyelesaikan pekerjaannya karena waktunya tersita, karena ada masalah pribadi yang mendesak. Apa yang Anda lakukan sebagai pemimpin? A. Memindahkan anggota tim yang terlambat ke bagian lain yang sesuai dengan kemampuannya. B. Menegur dan memberi peringatan kepada anggota tim yang terlambat. C. Meminta bantuan anggota tim lainnya untuk menyelesaikan pekerjaan agar bisa selesai hari ini. D. Menasehatinya dan mempersilakan anggota tim yang terlambat tersebut menyelesaikan pekerjaannya hari ini. Baiklah teman-teman, silahkan dijawab. Cukup ya teman-teman ya. Kita bahas soal ini bersama-sama. Nah, di soal dijelaskan kalau ada salah satu anggota tim Anda tidak bisa menyelesaikan pekerjaan karena waktunya tersisa, ada masalah pribadi yang mendesak. Sedangkan semua pekerjaan tim harus selesai di hari itu juga. Apa yang Anda lakukan sebagai pemimpin? Ingat, sebagai pemimpin ya teman-teman ya. Nah, soal ini ingin melihat bagaimana cara kita mengelola kerja sama tim, teman-teman. Ya, mengelola kerja sama tim dan pengambilan keputusan yang tepat sebagai seorang pemimpin. Nah, kita pilih jawaban yang solutif teman-teman. Kita sebagai pemimpin harus bisa memberikan solusi ya teman-teman ya. Nah, kita coba lihat jawaban yang A teman-teman. Memindahkan anggota tim yang terlambat ke bagian lain yang sesuai dengan kemampuannya. Jika kita pilih jawaban yang A, teman-teman, ini tidak bisa menyelesaikan masalah. Kenapa?
anggota tim itu bukan tidak mampu alasannya terlambat, karena ada masalah pribadi yang mendesak. Jika kita pindahkan ke bagian lain, belum tentu dia bisa, teman-teman. Kenapa? Karena yang masalah di sini waktunya tersisa karena ada masalah pribadi. Jadi yang A ini bukan solusi yang baik. Kita eliminasi. Kita coba lihat yang B, teman-teman ya. Menegur dan memberi peringatan kepada anggota tim yang terlambat. Di soal dijelaskan dia terlambat karena ada masalah pribadi yang mendesak. Berarti urgent, penting, teman-teman ya. Sedangkan itu adalah tugas tim. Jadi bisa diganti dengan teman yang lain. Bukan harus dia ya, tidak harus dia yang mengerjakannya. Jadi yang B juga bukan solusi yang tepat ya, teman-teman. Yang C, meminta bantuan anggota tim lainnya untuk menyelesaikan pekerjaan agar bisa selesai hari ini. Bagus, teman-teman. C ini solusi. Ini adalah kerjaan tim. Jadi jika ada salah satu tim yang anggota tim yang berhalangan hadir, bisa digantikan oleh anggota tim yang lain. Yang C ini bagus, teman-teman. Kita bandingkan dulu dengan yang B. D, menasihatinya dan mempersilahkan anggota tim yang terlambat tersebut menyelesaikan pekerjaannya hari ini. Ini juga bukan solusi, teman-teman ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C, teman-teman. Poin 4 dari C, poin 3 dari D, poin 2 dari B, dan poin 1 ada di A. Soal nomor 4. Ketika harus bekerja dengan teman kerja yang pernah berselisih dengan Anda untuk menangani suatu proyek, Anda A, memilih berdamai dengan keadaan agar bisa profesional dalam bekerja. B, tetap bekerja bersama meski minim komunikasi. C, mengusulkan agar diganti teman lain. D, berusaha profesional dengan melupakan masalah yang pernah terjadi. Baiklah teman-teman, silakan di-pause dan dijawab. Cukup ya teman-teman ya, kita jawab bersama-sama. Di soal dijelaskan kalau Anda harus bekerja dengan teman kerja Anda yang pernah berselisih dengan Anda untuk menangani suatu proyek, ya teman-teman ya. Nah, di soal ini ingin melihat bagaimana Anda bekerja sama walaupun dengan teman kerja yang pernah berselisih atau yang tidak kalian sukai. Pilihlah jawaban kalian itu tetap mau kerja sama. Bagaimanapun teman kerja Anda tersebut, Anda tidak milih-milih. Pilih yang seperti itu ya teman-teman ya. Jika soalnya seperti ini. Kita coba lihat jawaban yang A. Memilih berdamai dengan keadaan agar bisa profesional dalam bekerja. Bagus ya teman-teman ya. Berarti yang A ini dia tetap mau bekerja sama dengan orang tersebut walaupun teman itu pernah berselisih. Nah ya, jadi dia memilih berdamai. Memilih berpikir tidak terjadi apa-apa agar bisa profesional dalam bekerja. Bagus teman-teman. Yang A ini. Kita bandingkan dengan yang B. Tetap bekerja bersama meski minim komunikasi. Kalau minim komunikasi, nanti teman-teman takutnya proyek itu tidak berjalan maksimal. Jadi yang B ini masih kurang tepat ya teman-teman. Kita bandingkan yang C, mengusulkan agar diganti teman lain, ini kurang bagus teman-teman. Yang C ini berarti kita menolak tugas yang diberikan oleh atasan. Yang C kurang bagus. Yang D, berusaha profesional dengan melupakan masalah yang pernah terjadi. Oke, masih berusaha teman-teman ya. Masih berusaha profesional dengan melupakan. Jika masih berusaha itu ada saatnya gagal teman-teman. Bisa saja kita teringat lagi masalah itu. Jadi jawaban yang paling tepat itu yang A, memilih berdamai. Ya, berarti dia sudah ada keputusan lebih baik berdamai. Jadi tidak ada lagi ada rasa unek-unek dan tidak ada lagi perubahan nanti sikap di tengah proyek ya. Jadi jawaban yang paling tepat yang A, memilih berdamai dengan keadaan agar bisa profesional dalam bekerja. Yang A ini poinnya 4, 3 itu D, 2 B, dan 1 adalah C ya teman-teman ya. Soal nomor 5. Dalam kegiatan kantor yang sedang saya koordinir, ternyata ada rekan kerja yang saya tunjuk telah melakukan tugas yang saya berikan kepadanya dengan sangat baik. Sikap saya adalah A, mengumumkan ke semua orang bahwa dialah yang terbaik yang pernah ada. B, tak akan memuji, nanti jika dipuji akan membuat saya tampak lebih rendah. C, puas, namun tidak perlu memuji karena hal itu akan membuatnya sombong. D, memuji secara proporsional. Silakan di-pause dan dijawab ya teman-teman. Cukup ya teman-teman. Kita jawab soal ini bersama-sama. Pada soal nomor 5 ini dijelaskan kalau dalam kegiatan kantor yang Anda koordinir, ada rekan kerja yang sudah melakukan tugas yang diberikan dengan baik.
Nah, sikap Anda sebaiknya soal ini ingin melihat bagaimana cara integritas kita, bagaimana cara kita menghargai hasil kerja rekan kita, teman-teman. Nah, pilihlah jawaban yang kita hargai dengan memujinya, tapi tidak berlebihan ya, teman-teman ya. Kita coba lihat jawaban yang A, teman-teman. Mengumumkan ke semua orang bahwa dialah yang terbaik yang pernah ada. Yang A tidak baik ya, teman-teman ya. Ini terlalu berlebihan, teman-teman. Ya. Nah, kita eliminasi yang A. Kita lihat yang B. Tak akan memuji. Nanti jika dipuji akan membuat saya tampak lebih rendah. Oh, salah teman-teman ya. Malah dengan kita muji orang itu tidak menampakkan diri kita lebih rendah dari orang tersebut. Yang B justru salah ya. Nah, yang C, puas namun tidak perlu memuji karena hal itu akan membuatnya sombong. Kurang tepat ya, teman-teman ya. Kita puas tapi apa salahnya kita berikan pujian ya, teman-teman ya. Yang D, memuji secara proporsional. Berarti memujinya dengan sesuai hasil kerjanya saja. Tidak perlu berlebihan ya teman-teman ya. Memuji sekedarnya. Agar rekan kita itu nambah semangat bekerja. Jadi yang A kurang tepat. Jawaban yang paling tepat adalah yang D. Nilai tertinggi 4 ada di D, A 3, 2 ada di C, dan 1 ada di B.